Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas besar 1 dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Rona Tumiur Mauli Simatupang yang berjudul Strategi, Kreativitas, dan Inovasi dalam Bisnis. Video ini Ya, di didukung oleh sini kelompok 7 saya yang kelompok beranggotakan 7. 3 orang, yaitu Ya, di sini Nina saya Dwililia, kelompok saya 7. sendiri yang akan membawakan video ini Ya, di sampai sini selesai. saya Berikutnya kelompok atas nama 7. Nur Azizah dan Ya, yang di terakhir sini Nur Afifah saya kelompok Azizah. 7. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya dapat artikan bahwa bisnis sendiri merupakan suatu serangkaian usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Secara garis besar, bisnis ini merupakan gambaran semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini, semua orang berlomba-lomba dalam membangun sebuah bisnis dan mengembangkannya. Tidak semua orang mengerti bisnis. Singkatnya, semua orang memang bisa membangun sebuah bisnis. Namun membuat sebuah bisnis bertahan dan berkembang bukanlah suatu hal yang mudah. Seorang yang ingin membangun sebuah bisnis perlu kesabaran, keteguhan, memiliki kreativitas, keuletan, serta tanggung jawab yang tinggi. Bisnis sendiri memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat juga termasuk dalam tujuan bisnis. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup dengan sebuah produk dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang keempat, memberikan kesejahteraan bagi para pemilik faktor produksi dan masyarakat. Dan yang terakhir, menjaga eksistensi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, bisnis juga memiliki beberapa jenis di dalamnya, yaitu yang pertama, bisnis agraris. Bisnis agraris adalah sektor usaha yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Bisnis ini mencakup usaha, contohnya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Yang kedua itu bisnis industri. Bisnis industri adalah aktivitas untuk menghasilkan barang dari pengelolaan barang. Bahan baku menjadi bahan setengah jadi, kemudian diolah lagi menjadi barang jadi. Bisnis sektor ini adalah kegiatan menghasilkan nilai tambah. Contohnya usaha dalam sektor rumah tangga, sektor usaha kecil, sedang, dan besar. Yang ketiga, bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan, bidang perdagangan adalah kegiatan utama melakukan transaksi jual beli barang untuk tujuan memperoleh laba. Uang menjadi alat ukur dalam transaksi jual beli. Contohnya, toko kelontong, kios, agen, hingga distributor. Yang keempat itu bisnis sektor jasa. Bisnis jasa adalah usaha yang bergerak di bidang pelayanan. Usaha ini akan memberikan layanan yang dibutuhkan orang lain. Contohnya bimbingan belajar, rumah sakit, transportasi, hingga pelatihan. Yang kelima itu bisnis sektor pertambangan. Bisnis pertambangan adalah usaha yang sangat menguntungkan karena bisa menyumbang pendapatan negara secara signifikan. Contohnya bisnis batu bara, emas, minyak bumi, pasir, bebatuan, hingga beberapa galian mineral. Yang terakhir, bisnis pariwisata.
Bisnis pariwisata adalah usaha yang memanfaatkan alat tatanan sosial, adat daya tarik untuk wisatawan. Sekarang selanjutnya ke strategi bisnis. Tanpa ada strategi, segala sesuatu tidak akan pernah bisa berhasil. Maksudnya, jika suatu hal tidak berdasarkan strategi, maka tidak akan tahu arah yang dituju. Seperti halnya dengan bisnis, jika suatu bisnis dibangun tanpa adanya strategi, maka bisnis itu tidak akan bertahan lama dan bisa jadi mengalami kebangkrutan yang cepat. Strategi sendiri memiliki 5 hal agar suatu bisnis dapat terus berkembang. Strategi itu terdiri yang pertama itu strategi pertumbuhan, yang kedua strategi diferensiasi produk, yang ketiga strategi harga, yang keempat strategi akuisisi, yang terakhir yang kelima itu strategi konten. Berikut yaitu kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Jika seseorang memutuskan untuk menjadi entrepreneur, maka orang-orang ini mengenal potensi dan belajar pengembangan peluang yang ada serta dapat mengorganisasi usaha untuk mewujudkan cita-cita. Menjadi entrepreneur. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang yaitu kreatif dan inovatif. Inti dari entrepreneur adalah kemampuan untuk menciptakan suatu hal yang baru dan berbeda melalui pemikiran-pemikiran yang kreatif serta inovatif yang dapat bermanfaat bagi orang banyak. Kreatif dan inovatif menjadi salah satu kunci kesuksesan sebuah bisnis untuk memenangkan persaingan pasar dengan menciptakan produk yang baru dan berbeda dengan produk lainnya akan menjadi nilai lebih dibandingkan dengan produk lainnya. Dengan adanya kreativitas dan inovasi, maka bisnis yang dijalani sangatlah. Berikut beberapa hal yang diperlukan oleh seorang entrepreneur agar dapat menjalani usahanya menjadi seorang yang kreatif dan inovatif. Yang pertama itu membuat ide-ide baru yang lebih inovatif dan memiliki daya tarik tersendiri. Yang kedua itu melawan rasa takut akan suatu perubahan. Yang ketiga motivasi diri yang kuat. Yang keempat menerima opini untuk dapat mengembangkan bisnis yang kreatif dan inovatif. Yang kelima, perbanyak pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan kata-kata saya mohon maaf dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.